Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini saya akan meracik teman-teman media semai ya. Bagaimana caranya untuk menaikkan size ya, ukuran seedling tanaman kalian. Nah jadi campurannya itu adalah pumice, brother ya. Pumice, ada pupuk daun ya. Nah setelah pupuk daun, kalian bisa menggunakan pupuk kandang ya. Nah pupuk kandang yang saya gunakan ini adalah kotoran kambing. Jadi kalau selain kotoran kambing itu bisa juga pupuk yang kandang yang lain teman-teman ya, seperti kotoran kuda, bisa kotoran ayam. Kotoran kambing ini teman-teman ya, kalau teman-teman beli di bagian peternakan teman-teman ya, beli yang utuh teman-teman ya, kalian bisa olah sendiri. Karena kalau yang bukan yang utuh teman-teman, terkadang ada campurannya. Jadi kalau bisa teman-teman olah sendiri menggunakan fermentasi E4 teman. Jadi teman-teman bisa cari sendiri di toko ya, hanya larutan E4 untuk pertanian teman-teman. Nah teman-teman, ini yang terakhir ya, ini adalah sekam bakar teman-teman. Ini sekam bakar yang betul-betul kering. Nah teman-teman, selanjutnya teman-teman persiapkan ember teman-teman ya, kalau ada ember atau yang lain teman-teman ya, sebagai wadah untuk menyimpan semua media tanam yang kalian akan racik teman-teman. Jadi yang teman-teman perlu siapkan pertama itu ada fungisida teman-teman ya. Fungisida jelas ya fungsinya untuk bakteri atau hama ya, itu yang pertama. Yang kedua Starkel-G. Jadi fungsinya Starkel-G ini untuk membunuh kutu teman-teman. Ini sangat ampuh teman-teman untuk membunuh kutu pada saat masa teman-teman melakukan semai. Selanjutnya yang ketiga itu ada furadan. Nah, furadan untuk membunuh lumut ya, jamur ya, dan lain-lain. Jadi cukup 3 yang kalian gunakan, furadan, fungisida, atau Starkel-G. Kalau nggak ada Starkel-G nggak ada masalah. Kalian bisa gunakan furadan dengan fungisida, itu sudah cukup, sangat membantu. Nah selanjutnya itu ada pupuk vitamin B1 teman-teman. Jadi terserah teman-teman ya mau menggunakan pupuk vitamin B1 ori Indonesia atau yang ori Thailand ya, nggak ada masalah. Nah kalau teman-teman nggak punya ini, teman-teman bisa eh, menggunakan pupuk vitamin yang lain ya. Contoh ya AB Mix ya, atau Atonik ya, dan yang lain-lain, nggak ada masalah. Nah adapun takarannya teman-teman ya, jadi satu pot yang besar yang seperti ini teman-teman ya, khusus untuk pumice itu takarannya, ukurannya itu adalah 1,5 teman-teman. Nah kenapa pumice-nya harus takarannya 1,5 teman-teman? Untuk menjaga porositas media kalian ya, karena eh, dengan menjaga porositas media kalian ya, untuk menghindari tanaman kalian agar tidak cepat busuk teman-teman. Apalagi sekarang masuk di musim hujan teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman bisa mencampurkan sekam bakar teman-teman. Jadi sekam bakar ini kalau teman-teman baru beli ya, di toko, kalau bisa teman-teman simpan dulu ya, simpan ya, jemur dulu agar sekam bakarnya betul-betul kering teman-teman. Karena terkadang ada beberapa, saya lihat ya, kalau dari petani langsung, apalagi sekarang musim hujan, ada beberapa sekam bakar itu yang lembab teman-teman. Jadi kalau bisa kalian simpan dulu ya sehari, dan setelah itu dijemur sampai benar-benar sekam bakarnya itu betul-betul kering. Nah selanjutnya teman-teman bisa menggunakan pupuk daun ya. Jadi pupuk daun ini bisa mix dengan pupuk kandang. Jadi kalau pupuk daun tidak ada ya cukup pupuk kandang, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman mau yang super ya, kalau bisa di mix dengan pupuk daun teman-teman. Jadi adapun takarannya untuk pupuk daun ini sama ya dengan pupuk kandang. Jadi dia takarannya itu satu, seperti ini takarannya teman-teman. Nah selanjutnya
Nah, selanjutnya kotoran hewan atau pupuk kandang, teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman yang paling bagus itu ya pupuk kandang yang digunakan itu adalah kotoran kuda, teman-teman. Dan berhubung kotoran kuda di sini sangat sulit dicari, teman-teman ya. Dan saya sudah mencari ya, memang agak sulit, teman-teman, kalau kotoran kuda. Makanya saya ganti dengan menggunakan kotoran kambing. Jadi kotoran kambing ini, teman-teman, yang diolah ya, yang sudah difermentasi menggunakan E4, teman-teman. Jadi usahakan kotoran kambingnya ini betul-betul kering, teman-teman ya. Kering, kalau bisa dijemur sebelum digunakan ya. Jadi kotoran kambing ini hanya disiram menggunakan air larutan E4, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia masih padat ya dihancur-hancurkan dulu ya, supaya bisa menyatu dengan media yang lain. Jadi perlu diingat ya, takaran untuk kotoran kambing ini ukurannya itu adalah 1 pot, teman-teman. Jadi tadi ya, pumais ukurannya 1,5, sekam bakar ukurannya 1, kotoran kambing ukurannya 1. Oke, man. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencampurkan obat ya. Nah, bisa menggunakan Starkelgi. Jadi semuanya ditabur sesuai dengan kebutuhan komposisi ya untuk obat, teman-teman ya. Jadi tergantung dari jumlah media yang kalian racik. Jadi kalau medianya sedikit ya, takaran obat ya untuk pembasmi hama ya, jamur, lumut dan lain-lainnya itu sedikit. Jadi digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini ya, Furadan. Jadi yang seperti ini, yang fungisida saya gunakan setengah ya. Furadan saya gunakan setengah, teman-teman ya. Dan Starkelgi saya gunakan setengah, teman. Karena takaran potnya itu kecil, teman-teman. Makanya saya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah semua ditabur, teman-teman ya, selanjutnya itu kalian harus aduk ya, aduk secara merata ya, kurang lebih sampai 5 menit ya. Jadi betul-betul semuanya tercampur, teman-teman ya, mulai dari medianya ya tercampur ya, terus obatnya tercampur dan pupuk kandangnya tercampur, teman-teman.
Jadi aduk secara merata kurang lebih 5 menit. Setelah semuanya merata bagian-bagiannya, nah terakhir kalian memasukkan vitamin B1 teman-teman. Jadi vitamin B1 ini komposisinya 1 botol ya, penutup vitamin B1 tersebut di 1 ember teman-teman. Jadi kalian gunakan cukup dengan 1 gayung ya, atau 1 timba. Itu takarannya. Jadi ini contoh media yang sudah saya racik teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil inspirasi dari sini ya. Dan yang kedua, teman-teman jangan terlalu kaku. Dalam artian, kalau media yang ada di sini teman-teman mungkin sulit untuk mencari ya, apalagi harganya lumayan mahal. Jadi teman-teman bisa mengkondisikan ya. Dalam artian gini ya, mungkin teman-teman nggak punya kotoran kambing ya, teman-teman bisa menggunakan kotoran ayam ya. Nah, mungkin teman-teman nggak punya sekam bakar, bisa menggunakan kokopit teman-teman. Nah, atau teman-teman mungkin nggak punya pupuk vitamin B1, teman-teman bisa menggunakan Dekastar. Jadi teman-teman harus kreatif ya, inovasi ya, teman-teman harus selalu berinovasi dalam eh, hal-hal yang baru. Itu penekanannya teman-teman. Nah, jadi ini hanya sebagai referensi kalian ya. Semoga apa yang kalian lihat ya, bisa diterapkan. Jadi semuanya serba dikondisikan teman-teman. Tergantung dari kebutuhan, tidak harus seperti ini. Jadi silahkan teman-teman mau mencoba. Yang penting teman-teman ukurannya itu ya, kalau teman-teman mau mengejar size ya, kalau bisa sekitar 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kalian ganti media ya, media yang baru. Dan yang kedua itu ukuran potnya. Jadi ukuran pot itu sangat mendukung juga ya, sangat mendukung ukuran potnya. Jadi kalau ukuran pot yang kecil dengan yang besar itu ya, lebih bagus ukuran pot yang agak besaran teman.